Assalamualaikum, salam dan bahagia. Halo sahabat guru penggerak, berjumpa lagi bersama saya Hani Sadah, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Rembang. Berikut adalah tugas 3.1.A.6 koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Bersama fasilitator Abdul Mujib dan pengajar praktik Mari Utami. Yuk kita belajar bersama. Modul 2 hadir untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, sedangkan modul 3.1 adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kedua modul ini sama-sama pentingnya untuk keberlangsungan kependidikan yang berpihak pada murid. Berikut adalah sebuah rangkuman dari proses perjalanan pembelajaran sampai saat ini pada program guru penggerak ini. Pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka KHD yang dikenal dengan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani menjadi sebuah landasan bagi guru untuk pengambilan suatu keputusan yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas guru adalah menuntun kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar anak tidak membahayakan dirinya dan kehilangan arah. Seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Di tengah seorang guru harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat, dan di belakang guru haruslah memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang dimiliki seorang pemimpin pembelajaran adalah nilai kebajikan, di antaranya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai yang juga harus dipegang oleh seorang pemimpin pembelajaran adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan, karena di dalam pengambilan sebuah keputusan kita memerlukan nilai-nilai kebajikan sebagai pengontrol lisan dan laku kita dalam pengambil sebuah keputusan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Menurut saya, dalam proses pengambilan keputusan, selain mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, juga wajib melakukan percakapan coaching di mana kita sebagai pengambil keputusan terlebih dahulu memunculkan potensi yang ada pada coach. Mencari tahu apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, dan penyelesaian masalah dengan jalan yang coach mau, sehingga akan memunculkan potensi juga yang ada pada diri coach. Proses coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan guru akan membantu murid di dalam menemukan solusi dan menggali potensi yang ada dalam dirinya. Keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelola diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Dengan kesadaran penuh, maka seseorang dapat menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif.
Kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral, akal, dan moral, dua dimensi manusia yang saling berkaitan. Ketika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Dikutip dari Rukianti L. Andriani Haryatmoko Etika Pendidikan halaman 43. Dari kutipan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa karsa merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia. Karsa juga berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Disadari ataupun tidak, nilai atau prinsip inilah yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Setiap keputusan yang kita ambil haruslah dapat kita pertanggungjawabkan. Dalam pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk itu perlu adanya penerapan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema etika. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika pastilah akan berdampingan dalam pengambilan sebuah keputusan. Karena tidak semua individu dapat menerima keputusan yang kita ambil. Apabila cara kita dalam melakukan pengambilan keputusan tidak menggunakan 9 langkah yang benar. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin pembelajaran hendaknya dapat menuntun adanya perubahan paradigma di lingkungan. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan di sini juga mencakup sebuah pengambilan keputusan terhadap proses pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda. Dengan adanya potensi yang berbeda ini, seorang pemimpin pembelajaran bisa menggunakan konsep pembelajaran berdiferensiasi di mana guru memberikan pemahaman atau proses belajar mengajar sesuai dengan minat dan bakat anak. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran haruslah dapat memenuhi 3 unsur, yakni yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal, dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Apapun keputusan yang diambil haruslah melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema etika karena keputusan kita sangat berpengaruh pada masa depan murid-murid kita. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Saya berkesimpulan yang pertama, dari modul 1.1 kita belajar filosofi pendidikan KHD Pratap Triloka mengajarkan kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran haruslah bisa menjadi tauladan, menuntun, pendorong, dan pemberi semangat sesuai dengan Pratap Triloka, yakni Ingatso Sungtulodo ing madya mangenterso tutwuri handayani. Yang kedua, dari modul 1.2 kita menerapkan nilai dan peran guru penggerak sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Kita haruslah memiliki nilai-nilai yang ada pada guru penggerak, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang ketiga, dari modul 2.1 yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kita mengajak murid untuk patuh terhadap peraturan dan budaya positif di sekolah. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, tentulah kita haruslah mengacu pada dasar-dasar budaya positif yang ada pada sekolah. Dari modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, kita belajar sistem STOP yang akan kita gunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dengan mempelajari modul ini, sebelum memulai pengambilan keputusan, kita dapat mengambil sebuah keputusan dengan tenang dan pikiran jernih. Dan yang terakhir dari modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik,
mempermudah kita dalam pengambilan sebuah keputusan yang berpihak pada murid. Coaching membantu kita untuk memunculkan atau menggali potensi yang ada pada murid, sehingga murid dapat menyelesaikan masalahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Guru hanya membantunya sehingga murid dapat menyelesaikan masalahnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Guru hanya membantunya menggali apa yang ada pada diri murid tersebut, sehingga ketika seorang pemimpin pembelajaran mengambil sebuah keputusan, tidak memberatkan murid karena keputusan diselesaikan bersama melalui percakapan coaching. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dari 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan penggalian keputusan ini sangat membantu seorang pemimpin pembelajaran dalam mengklasifikasi suatu masalah, mengidentifikasi, lalu mempermudahkan pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan. Hal di luar dugaan. Ternyata, tidak semua masalah yang ada adalah masalah dilema etika yang penyelesaiannya harus menggunakan paradigma yang sudah ada. Kita juga bisa menggunakan metode coaching ketika menyelesaikan masalah, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak merugikan siapapun dan dapat memunculkan potensi yang dimiliki oleh pelaku atau tokoh situasi sosial emosional. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Selama ini, saya menjadi seorang guru, saya belum pernah mengambil sebuah keputusan atau mengalami situasi moral dilema etika. Tetapi, jika suatu saat saya mengalami atau berada di suatu situasi moral dilema etika, saya rasa saya akan lebih siap lagi karena telah mempelajari cara menangani situasi tersebut melalui modul 3.1 ini. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Modul 3.1 ini sangat bertambah positif terhadap pola pikir saya sebagai seorang guru, karena modul ini mengajarkan bagaimana cara kita dalam menyelesaikan situasi dilema etika. Melalui proses pembelajaran 4 paradigma dilema etika, penyelesaian masalah menggunakan 9 langkah uji pengambilan dan pengujian keputusan, dan dalam proses pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran haruslah dapat memenuhi 3 unsur, yakni berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sehingga ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya sebagai seorang guru dapat lebih tenang dalam menghadapi situasi dan dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Pertanyaan pemantik yang terakhir yaitu, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari modul ini sangat penting karena sangat berpengaruh dalam merubah pola pikir kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sehingga ketika kita menemui situasi yang rumit dan dilematif, kita tidak lagi terburu-buru dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan. Sebaliknya, kita bisa lebih tenang, nyaman, dan bisa mengambil keputusan yang berpihak pada murid dan tidak merugikan siapapun. Demikian tugas 3.1.A.8 koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.